Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal talabah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, sangat banyak sekali kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Salat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di masjid ini dalam rangka talabul ilmi, ya, mempelajari ilmu agama, ya, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayuhal talabah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, ya, Ana akan menyebutkan beberapa wasiat, ya, kenabian, ya, wasiat yang sepatutnya untuk kita renungkan, ya. Di antaranya wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya. Wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ini disebutkan di dalam surat Luqman dari ayat 13, ya, sampai ayat 18, ya, disebutkan nasihat Luqman kepada anak beliau, ya. Yang pertama, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya, di ayat 13,
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya. Dan ingatlah ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Ya. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Anda perhatikan, ya, ini wasiat yang sangat besar sekali, ya, wasiat yang bermanfaat yang telah Allah Ta'ala kisahkan tentang Luqman Al-Hakim. Ya, antum perhatikan, ya, dan antum catat, ya, dalilnya, poin-poinnya juga antum catat. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat dengan mengatakan wa idz, ya. Sering kan Allah Ta'ala mengatakan demikian, wa idz qala, ya. Idz di sini maknanya adalah uzkur, artinya ingatlah. Ya, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat. Ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, di waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya. Ya, ini panggilan lembut kepada seorang anak. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Luqman tidak mengatakan ya waladi, enggak, atau ya ibni, tapi menggunakan dengan kata ya bunayya. Ya. Ini isim tasghir, ya, memberikan faedah sesuatu yang apa, dia cintai gitu. Dan ini panggilan yang penuh dengan lemah lembut, gitu. Ya bunayya, la tusyrik billah. Ya. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Wasiat yang pertama ini tentang menjauhi syirik. Dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah. Ya. Kalau kita diperintahkan untuk menjauhi syirik, berarti kita diperintahkan juga untuk senantiasa bertauhid. Ya. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam agama, yaitu tauhid. Tanamkan dulu tauhid dalam hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya untuk menegakkan kalimat tauhid. Bukan hanya jin dan manusia yang Allah ciptakan untuk menegakkan tauhid, tapi semua yang ada di sini di alam semesta diciptakan untuk tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya. Di muqaddimah kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk menegakkan tauhid. Ya. Di akhir perkataan beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an mas'alatain. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang dua pertanyaan. Yang pertama apa? Madza kuntum ta'budun? Bagaimana kalian beribadah? Ya. Yang pertama masalah tauhid. Ya. Gimana tauhid kita? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian memenuhi panggilan para rasul, ya, tentang al-mutaba'ah, ya, ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah. Ketika kita beribadah, kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain pun tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Itu ibadah. Ya. Sekali lagi, anak ulangi sekali lagi. Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Ya. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Bunyi ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Untuk mereka ya, al-aman ya, keamanan, dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat hati ya. Dan mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisal amru kama tadhunnun, perkaranya tidak seperti yang kalian sangka, innamal muradu bihi asyirk, akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi ya. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar ya. Karena zalim itu ada 3 macam ya. Zalim ada 3 macam. Yang pertama, zalim yang paling besar ini ya, yaitu berbuat syirik kepada Allah ya. Zalim yang paling besar, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, seseorang menzalimi dirinya sendiri ya. Seperti berbuat dosa, maksiat ya. Dia menzalimi dirinya sendiri, karena dengan dosa ya, berarti dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Yang ketiga, seseorang menzalimi orang lain ya, baik dengan menyakitinya, memukulnya, menggibahnya, atau yang lain. Nah, ini macam-macam perbuatan, ada macam-macam zalim ya. Ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Kemudian wasiat yang kedua di ayat 14. Ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Bunyi ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, di atas kelemahan.
wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam fi amaini 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ilaikal masir, ilayyal masir, ya, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bahkan saking besarnya hak kedua orang tua, sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk? Nah, kita azan dulu. Nanti setelah ini, setelah azan baru kita lanjutkan lagi. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal talabah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Hak kedua orang tua itu sangat besar sekali, ya, di dalam Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandingkan, ya, antara perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Tidak boleh seseorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, tidak boleh. Ya, haram hukumnya seseorang durhaka kepada orang tuanya, ya. Bahkan jangankan durhaka, berkata yang kasar atau berbuat sesuatu yang menyakiti hati mereka berdua, ya. Seorang anak mengucapkan kata ya, ya, ini tidak diperbolehkan. Fala taqul lahuma uffin, ya, janganlah engkau mengucapkan kata ya, kepada kedua orang tua, ya. Bagaimana kalau seseorang itu, ya, berkata-kata yang kasar, ya, dia mengangkat suaranya di hadapan kedua orang tua, ini tentu tidak diperbolehkan, ya. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, ya. Kita mentaati mereka di dalam hal yang ma'ruf, ya, di dalam hal yang ma'ruf. Nah, kemudian perintah atau wasiat berikutnya yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu 3 pokok ibadah, ya. Di antara pokok ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Luqman mengatakan
Ya bunayya, wahai anakku. Yang pertama, aqimis shalah. Dirikanlah salat. Yang kedua apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya. Ini perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang ketiga, wasbir 'ala ma asabaka. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini 3 ibadah yang sangat agung. Yang pertama apa? Aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya. Salat itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah yaitu salat. Ya, makanya antum jangan malas-malas kalau salat. Begitu azan langsung datang ke masjid. Salat sunnah duduk yang rapi. Ya, nggak ada yang ngobrol. Antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab, pergunakan untuk berdoa kepada Allah, banyak istighfar, ya, membaca Al-Quranul Karim, ya, pergunakan dengan baik, ya, kemudian juga sholat dengan rapih, ya, karena kita ketika sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sedang bermunajat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka persiapan diri untuk mengerjakan salat, gitu. Nah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu anna khaira a'malikum as-salah." Ya, ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian adalah salat. Ya. Seseorang itu bisa dinilai baik atau buruknya itu dilihat dari salatnya. Ya. Kan di dalam hadis disebutkan apa? Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ya. Amalan yang akan dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka semua amalnya akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sebaliknya kalau salatnya buruk, maka amal yang lain pun akan buruk. Ya. Maka dari itu ulama salaf terdahulu, ya, mereka menjadikan parameter baik atau tidaknya seseorang, amanah atau tidaknya seseorang itu dilihat dari salatnya. Ya. Kalau salatnya baik, maka insya Allah agamanya pun akan baik. Seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apabila beliau hendak mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat, gitu ya, atau menjabat yang lainnya, ya, yang pertama kali beliau lihat ada salatnya. Kalau baik salatnya berarti dia amanah insya Allah, gitu. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat
mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya punya tetangga. Ya. Tetangga saya ini kalau malam hari rajin salat, tahajudnya Masya Allah. Tapi di siang hari dia mencuri. Gitu. Bagaimana dengan orang tersebut, wahai Rasulullah? Ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, satamna'uhu salatuhu. Ya. Kelak salatnya akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, karena inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Ini amalan terbaik yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, sebelum amalan yang lain. Kemudian yang kedua, amal ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, ini perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar, dakwah. Ya, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ya, biar jadi benar gitu. Ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Dan setiap orang berkewajiban untuk mengajak. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dakwah itu ada dua macam. Yang pertama dakwah yang umum, dakwah yang khusus. Dakwah yang umum, setiap orang itu berkewajiban untuk dakwah mengajak. Meskipun kita bukan orang yang berilmu, kita ajak orang untuk berbuat kebaikan. Wajib itu. Ya, contohnya misal kita lihat ada orang yang belum sholat, kita ajak, jangan diam. Meskipun kita bukan orang yang berilmu, ngajak aja, gitu. Atau kita di WA, ya, nge-share ilmu-ilmu atau mengajak orang untuk hadir di kajian, gitu. Kemudian dakwah secara khusus, tentu ini dilakukan oleh ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Ya, yang mereka misalkan ngajar, gitu kan, mereka menyampaikan ilmu di masjid-masjid, ya, atau di sekolahan, ya, tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan wasbir ala ma asabaka, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, ya. Kalau masalah amal ma'ruf nahi munkar, itu pasti setelahnya diperintahkan untuk bersabar. Ya, di surat Al-Asr aja dikatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi para dai itu harus sabar, ya, ketika menghadapi murid-muridnya, ya, yang susah diatur misalkan, harus sabar, ya. Atau muridnya yang enggak hafal-hafal, harus sabar, gitu. Ya. Selalu perintah amal ma'ruf nahi munkar atau menasihati itu selalu setelahnya diperintahkan untuk bersabar. Termasuk juga di ayat ini, ya. Setelah Allah Ta'ala mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya, wasbir ala ma asabaka. Ya, pasti seorang dai itu pasti mengalami rintangan-rintangan, maka bersabar. Ya, perintahnya untuk bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Ya, karena ini termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ayuhal talabah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, beberapa wasiat Luqman kepada anaknya yang mesti kita perhatikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau enggak ada yang bertanya, ana yang nanya berarti.